Halo Kristina, Kristina apa? Acara apa Kristina? Iya, Pak. Kamu acara apa? Eh, belum presentasi mau? Belum presentasi ya? Oh, kan, Pak, bimbingan untuk KRS, Pak. Minggu lalu kan Iya, sempat KRS. tertunda karena belum ada KRS kita. Iya, iya, iya. Bentar ya, KRS dulu ya. Iya, Pak. Oke, kamu nomor berapa? Ini sebentar, sebentar, sebentar. Ini bisa share. Oke, nomor berapa? Coba dulu. Christine yang nomor satu, Pak. Nomor satu. Ya, paling atas. Christine Jessica. IPS-mu berapa kemarin? Iya, Pak. IPS berapa? IPS berapa? Semester 7 itu saya udah nggak ada mata kuliah, Pak. Ini skripsi aja ya? Iya, di semester ini saya extend skripsi. Iya, iya. Coba nanti extend skripsi ya. Ya, Pak. Ada masalah lain? Nggak ada, yang lain nggak ada masalah ya? Yang lain Ada masalah nggak? sejauh ini tidak ada masalah, Pak. Oke gitu ya. Udah usah itu ya aplikasi ya. Baik, Pak. Terima Oke, kasih banyak, kamu cek Pak. ya. Mohon Ya, maaf, boleh tanya dulu nggak, Pak? Kebetulan yang terkait laporan magang saya kan bimbingan sama Bapak juga. Minggu depan di hari apa ya, Pak, bisanya? nanti nanti lah saya lihat jadwal dulu ya. Nanti ya. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama, sama. Oke, berikut siapa lagi? Saya Pak boleh? Sabika Pak. Nomor Nomor berapa saya bikin? nomor 3 Pak. Tiga, Iya. tiga. Kamu juga tiga skripsi dong nih. Iya Pak, extend. Kenapa extend? Si Kristen kenapa extend ini? Kenapa extend? Karena kan kemarin sempro saya di bulan Desember pertengahan ya Pak. Terus juga mau Mhm. mau revisi sempro itu pada libur dosennya. Terus juga saya lanjut magang lagi di LPS dan kerjanya Oh, banyak jadi mending extend aja. extend skripsi karena extend, Iya, extend skripsi karena eh, lanjut magang. Berapa lama lanjut magang di LPS? sampai Juni Pak, akhir Juni. 6 bulan dong. Iya, 6 bulan. Hmm. Emang kamu dikasih berapa itu sebulan? Upahnya Pak. Iya, 3,4 Pak. berarti kali 6 berapa itu?
berapa ya? 3, 18, 26 berapa? kurang lebih 20 kali ya, Pak. Apa? Kurang lebih 20. dua Kamu puluh Eastern, Eastern, 20,4. Eastern bayar berapa Eastern? Karena aku kemarin di cover GNB, jadi aku cuman bayar Xena 1.500.000 aja. Oh, 900. Maka kamu Ya, gampang Eastern ya. Oke, ada lagi mau tanya? udah Pak itu aja. Oke, berikutnya siapa Ya, lagi? kasih. Iya, siapa lagi? Saya Pak Lulita. Saya boleh, Pak. Coba Luli, siapa Luli? Lulita Pak, di slide kedua nomor 10. Kamu angkatan berapa itu? Angkatan Kenapa Pak? 10. Lulita ini. Iya Pak. Kamu angkatan berapa? 2023 ya? 2023. IPS-nya berapa kemarin? 3,5. 5,5. Oh, itu nilai. IPS mana? Itu dulu. Udah itu udah di ACC ini. Oh, belum Pak. Mana nih? Di kartu rencana studi. Mana sih? Oh ini. Bisa Itu seberapa? Pak di bagian atas. Ini. Ada bentrok ya? Nggak ada Pak. Ada masalah nggak? Ada masalah? Nggak ada Pak. Kau udah tahu apa ketentuan akademik yang baru udah tahu belum? Kenapa Pak? Ketentuan akademik yang baru udah tahu belum? Ketentuan akademik yang baru. Ketentuan akademik yang baru tahu nggak? DBS. Em, Yang lain juga semuanya udah tahu belum ketentuan akademik yang baru? Halo, kok diam aja, woi? Diam aja saya tanya. Woi, diam aja tanya. iya Pak. Tahu nggak ketentuan akademik yang baru? Udah 2026 ini, tahu nggak? Kok diam aja? Semua saya tanya, semua saya tanya kamu, semua saya tanya nih. Aduh, gudeg mana? Terus tolong telinganya dipasang ya, dipasang. Tahukah Anda ketentuan akademik yang baru? Tidak tahu Pak. Coba saya tanya satu-satu. Gita tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Reza tahu nggak? Belum, Hoi, Pak. belum lama banget tuh. Lulita tahu? Nggak tahu. Tidak, tidak Pak. Siti Salma tahu nggak? Belum, Pak. Tahu, Siti Pak. Salma tahu nggak? Siti Salma.
Belum tahu, Ini Pak. tanya nih jawabnya. Si Sarah tahu nggak? Sarah. Belum, Pak. Belum tahu, Pak. Rahma Amelia tahu nggak? Belum tahu, Pak. Olivia Stefani tahu nggak? Belum tahu, Pak. Yuni Aulia tahu nggak? Belum tahu, Pak. Yola Octaviania tahu nggak? Tahu nggak, oi? Dela tahu nggak Dela? Ya, iya, Pak. Buka videonya, aduh gimana? Udah keluar aja kamu ya kalau mau. Mana sih? Buka video, kamera, buka kameranya. Buka kamera, Dela. Nah, kamu tahu nggak Dela, ketentuan akademik yang baru? Belum tahu, Pak. Nah, ini kan yang belum tahu, setiap mahasiswa belum yang tahu ya. Nah, siapa yang jadi pengurus BEM, Senat atau siapa di sini pengurus? Apa Hima ada nggak sini? Jangan angkat tangan. Ada nggak pengurus ini? Ada nggak sini? Ada nggak? Aduh, diam serta masing-masing. Gita, kamu pengurus nggak? Saya bukan, Pak. Reza, pengurus nggak? Bukan, Pak. Aulia, Lulita, pengurus nggak? Bukan, Pak. Titi, pengurus nggak? Iya, Pak. Hima. Hima. Siapa lagi itu? Si Sarah, pengurus nggak? Bukan, Pak. Rahma, pengurus nggak? Bukan, Pak. Olivia, pengurus nggak? Bukan, Pak. Dini, pengurus nggak? Bukan, Pak. Dila, pengurus nggak? Bukan, Pak. Nah, kan Kak anak SD satu kan? Sekarang si Siti Rahma, kamu ke pengurus Hima. Hima apa kamu? Akuntansi. Hima akuntansi, Pak. Jadi apa kamu situ? Sekre. Sekre. Iya, Pak. Kamu udah tahu nggak teman-temanmu banyak yang tahu tentang ketua akademik yang baru? Udah tahu sekarang? Belum tahu, Pak. Astagfirullah. Ini kamu udah tahu nih temanmu pada nggak tahu. Ini kan udah kesalahannya masing-masing. Kamu tahu nggak bahwa temanmu belum tahu ketua akademik yang baru? Tahu nggak? Sekarang tahu nggak? Belum. Kamu tahu nggak bahwa teman-teman belum tahu tentang ketua akademik yang baru? Tahu nggak? Sekarang ini. Tahu, Pak. Nah, tahu, udah tahu. Kau tahu apa tindakanmu sebagai Hima? Kenapa, Pak? Kalau tahu bahwa temanmu banyak nggak tahu tentang ketua akademik baru, apa rencana kamu ke depan itu? Mungkin nanti saya cari informasinya dulu, Pak. Astagfirullah, informasi. Kamu hubungi Prodi, minta sosialisasi. Iya, Pak. Minta pertemuan dengan Prodi. Gimana Pusima kualitas ini nih ya? Minta pertemuan dengan Prodi. Ajak teman-teman yang lain. Baik, Pak. Akuntansi ya. Nanti gabung sama Hima Manajemen, gabung sama Hima MKS ya. Iya, Pak. Itu tugas kamu itu, Hima itu. Tugas kamu udah tahu teman-teman pada nggak tahu nih. Bergerak cepat ya. Cepat Iya, Pak. bergeraknya. Minta ke Prodi itu ya. Sosialisasi. Apa sih untuk akademik yang baru? Supaya kamu nggak kena itu ada ketentuannya yang bisa kalau kamu itu bisa rugi kan bisa DO atau apa. Tanyalah ya. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Jangan pasif ya. 35 itu kamu reaktif ya. Bereaksi cepat ya. Ngerti nggak? Baik, Pak. Ngerti, Pak. Ini harus kayak gini nih ya. Melakukan responsif ya. Jika udah tahu teman banyak nggak tahu, hubungi Kaprodi. Siapa Kaprodi akuntansi? Bu Nova. Bu Nova aku temui bersama Ketua Hima. Baik, Ngerti Pak. nggak? Ngerti, Pak. Ini baik Bu, kabarnya ada ketua akademik yang baru. Tapi jangan bilang saya, ada Bu katanya dosen pada ngomong, kita belum tahu satupun Bu. Bisa nggak adakan pertemuan dengan mahasiswa akuntansi, manajemen sama MKPS untuk sosialisasi ketua akademik baru. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Kamu bandingkan buku panduan akademik kamu milik, kau punya buku panduan akademik nggak? Angkatan kamu ada? Ada. Ada nggak punya buku panduan akademik angkatan kamu ada? Ada, Pak. Ada. Dalam bentuk skopi ya? Iya.
Itu kamu kasih tahu ke Perdibu kita punya pun akademik yang baru, pengen tahu yang mana bedanya apa gitu ya. Baik, Pak. Ngerti nggak? Biar Pasti, bantu Pak. teman-teman lain itu ya. Ini Iya, Pak. penting ini, penting ini. Dosen aja nggak tahu gimana, apalagi mahasiswa. Dosen nggak tahu tuh tentang akademik itu, yang mana itu masalah DO, masalah itu, cuti, ya, masalah apa? Tanyalah ya. Saya nggak tahu persis sama, saya belum ke dosen belum sosialisasi itu, dosen belum ya. Kalau salah nggak tahu tuh dosen itu gimana. Kan ngirim tapi nggak dijelaskan harus seperti apa. Ya, besok hari Senin kamu rapat lah dengan IMA ya. Ngerti nggak? Pasti, Pak. Ya, undang IMA aku manajemen akuntansi MKPS rapat lah. Kasian teman-temanmu nggak tahu nih ya. Tahu nanti tiba-tiba dia kaget tuh, udah di DO aja. Ngerti nggak? Pasti, Pak. Hati-hati itu ya. Jangan pasif itu. Sisi itu udah lingkungan. Kamu kan kuliah di IBS. Harus tahu kondisi IBS sekarang ya. Jangan ngadem-adem aja. Karena kita itu uang kita dari mahasiswa semua. IBS itu mahasiswa uangnya. Jadi mahasiswa itu berhak punya hak mengetahui karena bayar. Kecuali kamu nunggak. Ya. Siapa yang nunggak sini? Ada nunggak nggak sih? SP udah bayar belum? Kamu udah lunas kita udah lunas kita. Sudah, Pak. Si Reza udah lunas. Sudah, Pak. Lunas, Reza udah Pak. lunas belum? Reza. Lunas, Pak. Si Lulita lunas belum? Sudah, Pak. Si Iti udah lunas belum? Lunas, Pak. Si Sarah udah lunas belum? Sudah, Pak. Si Rama udah. Sudah, Kamu Pak. kelas sore. Kamu kelas sore, Rama. Enggak, Pak. Kelas sore. Terus Olivia udah lunas belum? Sudah, Pak. Si Dini udah lunas. Sudah, Pak. Lila udah lunas. Sudah, Pak. Clara udah. Sudah, Pak, sudah lunas. Nah, itu ya. Jadi gini, pengurus IMA itu jangan di awal-awal kamu harus tahu aspirasi dari bawah, kondisi EB sekarang ya, minta penjelasan, itu tugas kamu itu. Bikin program untuk penguatan akademik, ya, kualitas mahasiswa teman-teman kamu dengan seminar, pelatihan, ya, studi banding, ya. Tugas IMA itu. Dan sinkronkan kebijakan kamu dengan kurikulum dan sebagainya ya. Membantu prodi juga ya. Ya, siapa Siti ya. Iya, Pak. Ya, jangan pasif aja ya. Saya nggak bisa jelasin kalimat baru karena nggak ingat, karena baru diserahkan saya belum baca itu. Harusnya kan dijelaskan oleh pimpinan tuh, dosen. Ini nggak tahu dijelaskan ya. Jadi kita nggak tahu sama sekali itu ya. Jadi ya kamu lah itu ya yang punya reaktif itu ya. Itu lagi. Ini lagi azan ya, tunggu ya. Tunggu ya. Hmm. Udah. Tunggu ya, azan dulu.
Halo? Halo? Iya Pak, Iya, tapi Pak. layarnya tidak tertampil Pak. Tidak ada Ya, layarnya. apa? Saya keputus sebentar ya. Baik Pak. Jadi saya ini keputus. Saya pasang dua device ya. Jadi Baik putus Pak. sebentar. Sebentar lagi. Sebentar lagi putus ya. Lagi loading ya. Udah muncul ya, udah. Masih belum Pak, masih belum muncul. Bentar. Oke, udah ya. Tapi Sudah tadi Pak. siapa berusan tadi? Berusan siapa? Tadi berusan. Ini Lulita, Pak. Lulita udah ya. Udah, Lulita Pak. udah ya. Udah, Pak. Ya, berikutnya satu lagi. Makasih, Ya. Pak. Pak boleh saya Siapa Pak, lagi? Sarah. Itu. Saya Pak boleh Sarah Berapa? di nomor 2 Pak. Berdua ini, Sarah ini. Iya betul Pak. Kamu asisten juga ya, Sarah? Iya betul Bapak, extend skripsi. Kenapa asistenmu? Kenapa asisten? Kemarin kita juga sempat ketemu Pak, saya sempat ketemu Bapak juga di hari Senin, karena saya kerja Pak, jadi masih belum bisa ada waktu luang. Masih, iya Pak. Karena baru kerja ya. Iya Pak, betul Pak. Target kapan nih targetnya? Hati-hati loh, kerja itu bisa terbengkalai skripsi. Ya. Iya Pak, insya Allah secepatnya Pak dikerjain, diselesain. Hati-hati loh. Iya Pak, diusahain secepatnya. Banyak mahasiswa yang kejebak akhirnya nggak selesai. Ada banyak orang pimpinan itu ada berapa itu. Baik Pak. Dia tinggi tapi karena kerja itu udah sibuk kerja. Waktu 6 bulan itu nggak terasa. Nah, udah keluar aja tuh, nggak ada lagi. Udah waktu udah cukup DO aja, dimilang aja. Karena Iya kerja Pak, itu ini ada berapa orang? Ada usaha, ada bisnis, ada buka usaha, ada kerja di tender di tempat apa tender tempat itu apa nggak tahu. Lalu kerja di perusahaan ya. Itu iya dia Pak, menghilang ini aja setelah itu. Hati-hati itu ya. baik Bapak, Sayang itu terima kalau kasih. kamu terusin. Lagi Baik tanya. Pak. Tidak ada Pak, terima kasih. Berikut siapa lagi berikutnya? Kita boleh, Pak. Ya, bentar. Nomor berapa kita? Boleh di scroll selanjutnya, Pak. Nomor berapa? Nomor 3, Pak. 3 ya. Tiga. Udah bentrok nih. Persyarat nih nggak bisa nih. Tadi Nomor saya 45. Iya, Pak. Tadi saya udah tanya Bu Dian. Katanya diabaikan aja. Bagaimana? Selanjutnya syaratnya apa? Kamu AKM 1 berapa? AKM 1 berapa? AKM 1. Sebentar, Pak. Udah abaikan aja gimana sih? Persyaratnya apa tuh persyaratnya? Juga itu persyaratannya apa itu?
Persyaratannya tuh AKM 2, Pak. Saya cek nilai saya A-. Kedua berapa? Kedua. Kok persyaratnya gitu? Iya, Pak. Tadi saya juga udah nanya Budian, katanya diabaikan aja. Jumlah akuntansi? Sama, syaratnya Akuntansi persyaratnya AKM apa? 2. Jumlah akuntansi itu? Iya, Pak. AKM 2 syaratnya. Bukan risiko lanjutan ada nggak syaratnya? Apa, Pak? Kamu akuntansi lulus semua nggak? Akuntansi lulus semua nggak? Akuntansi sekolah lanjutan lulus? Eh kan ini kan semester lalu ya, Pak. Kayaknya apa belum semua nilai itu keluar, Pak. Apa? Karena nilai saya belum semuanya keluar, Pak. Jadi belum kelihatan secara total. Karena buat kelas karyawan ada beberapa mata kuliah yang belum keluar nilainya. Kok karyawan nih? Iya, Pak, saya yang pindah kelas sore. Betul. Studi. Ganjil. Ya semua gila nih. Sih pengauditan. Aku aja udah keluar nilainya nih. Akuntansi ya. Iya, Pak. Tapi di saya belum kelihatan, Pak, nilainya. IPS ku 1,92 IPS-nya. Nah, iya, Kok Pak, kayaknya 1,92? karena Gimana gitu? ini, Pak, di saya beberapa mata kuliah itu belum keluar, kayak manajemen pendanaan treasury itu belum ada nilai akhirnya gitu, Pak. Tapi kalau dia udah muncul sih kayak nilai tugas gitu-gitu udah muncul, tapi kalau nilai akhirnya tuh belum ada, Pak. Udah ada. Iya, Pak, di saya begitu munculnya. Keluarin sama dosen maka prasyarat disuruhnya. Gimana, Pak? Sama Maaf, suaranya sembilan itu kan putus-putus. dikasih misalnya jadi Maaf, Pak, suaranya putus-putus. Surat kamu tuh jelas sama saya. Sebetulnya berarti sinyal kamu udah nggak benar. Oh iya, Sinyal bagaimana, Pak? kamu nggak benar. Jadi persyaratannya gimana tuh? Gimana tuh cerita? Tanya lagi deh. Apa hilang persyaratannya? Apa? Mana? Mana? Genap. Jelas sedih. Mana sih? Gimana, Pak? Suaranya masih putus-putus di saya. Kamu tanya lah, kamu apa suaranya jelas kamu. Saya putus-putus, berarti sinyalnya tuh. Sinyalnya. Ya itu kamu tanyalah, saya nggak berani itu tentang ada kamera poster. Oh. Oh, berarti saya tadi dua mata kuliah dua tadi ya, Pak, yang belum divalid ya, Pak? Iya, yang akuntansi sama seminar akuntansi. Oke, Pak, nanti saya coba tanyakan pihak akademik lagi, Pak. Iya. Coba mau cek deh, cek. Oke, Pak, terima kasih ya, Pak. Iya. Siapa lagi? Itu siapa lagi? Saya, Pak. Fauziah Ini buat Pak. Nah, siapa tadi pertama kali? Dini, Siapa Pak, pertama? nomor 8. Coba.
8. Angkatan berapa? 2023, Pak. Oh, di ini. Oh, itu nih. Ya. Ini ya. Iya, IPS Pak. itu berapa PS-nya? 3,4. IPS 3,5, Pak. Ini saya berkali sama bisa pengen tahu apa kenapa ya IPK tinggi-tinggi ujian UKM itu nggak ada yang beres semua, nggak ada yang benar tuh. Kenapa itu? Nilai UKM kamu tuh sangkat semua nilai. Oh dapat E, dapat D, sangkat jadi A gitu ya. Kenapa itu? Ya? Karena dosen tuh diangkat nilai semua mahasiswa itu. Jadi mahasiswa udah racun tuh ya. Jadi nanti IPK 3,5 itu ya, itu bukan dimudahkan untuk kerja. Karena orang nggak percaya lagi dengan IPK itu ya. Ngerti nggak? Halo? Iya, Pak. Jadi jangan pertama ya, aku dengar baik yang lainnya, dengar baik. Pertama, udah malas kalau dikasih A semua tuh ya, termasuk saya juga. Yang kedua adalah politik itu ada target dia, target PK sekian. Kalau enggak sukses, ya. Yang ketiga itu kalau ketiga kan realnya nggak sebesar itu, ya. Dia nggak sebesar itu. Misalnya untuk akuntansi udah kacau ya. Kemudian juga MPL, apalagi saja kemarin tuh introduction tentang perbankan, AKM, akuntansi ya. Nah itu nggak ada maksimal. AKM tuh terutama parah AKM tuh. AKM. Coba ngambil AKM 2 sini. Semua AKM 2 ya. Aku lanjutan ya. Nah itu saya dulu pernah ya ada itu ada surat kaleng dari mahasiswa IBS ya, alumni, dia udah lulus ya. Tahu nggak surat kaleng isi? Tahu nggak kalian? Surat kaleng ini siapa? Isilah lulus. Makanya tanya di sana apa IBS di lainnya. Dia nggak pernah mengajarkan ini. Disebutkan di surat itu dia satu istilah ini, istilah ini. Padahal istilah itu, waduh, itu istilah yang sering disebut dosen tuh, mata kuliah perbankan, mata kuliah akuntansi, ada manajemen kayaknya. Sering disebut tuh, ya. Kan dia bisa belajar kan. Nah banyak atau disebut itu. Ini disalahkan dosen dan IBS disalahkan. Ya. Nanti juga ini sama nih ya. Nanti kamu kan IPK 3,6, 3,7. Dan semua orang lulus, disalahkan dosen. Karena ngasih ilmunya loh. Kok dosen salahkan setinggi itu kamu tanggung jawab sendiri dong ya. Ngerti nggak? Iya, Pak. Tanggung jawab sendiri. Tinggi atau nggak dipercaya gitu. Ya. Jangan swasta negeri ya. Hati-hati itu. Jadi yang penting itu sekarang bukan cari IPK, ilmu dicari. Kalau kuliah nggak ada ilmu, IPK tinggi percuma, mending dibuang aja ijazah itu ya. Dibuang aja lah ya. Nggak ada ilmu, nggak ada kompetensi, nggak ada percuma aja. Ya, misalnya akuntansi ditanya catatan aset macam yang tahu. Boleh jadi tenaga marketing aja. Jadi banyak sekali akuntansi. Dicari nggak ada yang ketemu sesuai yang memenuhi kualitas itu. Buka lagi ya. Itu banyak sekali itu. Jadi masuk akuntansi paling banyak lowongan kerja, bukan berarti lowongan itu banyak, enggak. Perusahaan-perusahaan itu kenapa banyak sekali? Karena nggak dapat orang yang menguasai akuntansi itu, nggak dapat. Yang amal PK atas 3 semua. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Halo, ngerti nggak? Jadi ya. Saya selalu di kelas sering ngasih lah. Saya ngomong di kelas ya. Hati-hati itu ya. Karena saya tahu 60-an tahun umurnya ada senior lah. Dan batas makan direktur segala macam, SDM, perusahaan di BUMN itu. Dia ngomong gitu ya. Udah nggak bisa dipercaya katanya. Ya. Iya, Pak.
Jadi yang di mereka tertulis sama wawancara itu menentukan. Tertulis tentang kalian, wawancara tentang kalian juga. Itu menentukan. Kalau tertulis gagal nggak mungkin diwawancarai. Tertulis sukses baru diwawancarai. Wawancara itu artinya lebih teknis dan lebih sifatnya manajerial, ya. Manajerial. Karena kalau teknis itu bisa tes tertulis bisa, tes tertulis teknisnya. Apa berarti masa itu? Lagi di akuntansi AKM itu pelajaran itu. Kalau AKM itu menguasai semua. Ya. Kalau AKM menguasai udah selesai udah itu ya, menguasai AKM selesai udah. Ya. Jadi yang asmokasi itu nilai nggak benar tuh ya, nggak benar nilainya ya. Daripada ngulang lagi capek saya kasih aja. Itu ya tugasnya tinggi ya. Itu dia hati itu ya. Jangan salah kalian ya. Jadi itu saya aduh asma nilainya atau gimana sama aja Pak, sama aja nggak ada semua itu ya. Itu konselor itu nggak tahu ya, seperti itu jadi nggak ada mereka tahu ya. sama sama sebenarnya mungkin nilainya ada yang asal dapat B ya AKM asal metode semua ya. Hati-hati deh. Itu sudah ya hati-hatilah ya. Jangan nanti kamu lulus IPK atas 3 tapi kadang-kadang menguasai ya. Akuntansi pertanyaan yang sifatnya teknis. Kalau kamu apply ke perusahaan itu kalau akuntansi itu teknis, wawancara juga teknis. Itu bikin apa atau kalau nggak apa-apa sih, tapi lagi ya. Kezia boleh Pak? Halo, udah selesai lah. Selesai semua, udah. Halo, Kezia belum Pak. apa? Gue selesai diam aja. Itu 1, 2, 3 kalau saya keluar ya. Masih ada belum Kak? Kezia belum Pak. Buka kameranya. Kameranya. Kamu nomor berapa tuh? Nomor berapa? Nomor berapa? Aduh, sorry. Iya, mana sorry. Berapa? Suara saya kedengaran nggak? Suara saya kedengaran. Ke atas lagi Pak, maaf. Suaranya putus-putus Pak. Aduh. Kamu Agak ke bawah lagi sedikit Pak. Maaf. mana? Belum terlihat Pak namanya. Selama 2, kamu kata berapa nih?
Kenapa, Pak? Coba Maaf, kata Pak. suaranya terputus-putus. Gimana tuh? Aduh. Di bawah Fadil, Pak. Ada Fadil. Wah, berarti Di lama bawah berikutnya Fadil. tuh. Itu, Pak, nomor 7, Pak. Nomor 7. 7. Nah, ini bukan dua Fadil tuh. Siapa lagi sih ya? Betul, Pak Kezia, Pak. Kenapa, Pak? Halo? Maaf, suaranya terputus. Iya, kamu kacau tuh. Kamu jelas sama saya tuh. Kalau saya putus, berarti sinyal kamu tuh ya. Terus manusia. Ini saya udah pakai wifi sih, Pak. Nilai nggak ada masalah, Pak. Udah ya. Berikutnya. 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 Terima kasih ya, Pak. Saya boleh Pak, Dela. Kamu 2023 Pak, nomor 5 di slide 1. 51. Itu pejabat mic ya. Iya Bang. Tinggal yang baru. Kalau enggak habis-habis kamu tuh. Tahu kamu di DO aja tuh. Iya. Iya Bapak. Kenapa Pak? Maaf, suaranya terputus. Oh, nggak ada Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Oke, silakan Reza, kamu presentasi. Yang lain udah diam aja. Reza, silakan. Silakan Reza. Baik, Pak. Saya akan mulai share screen, Pak. Izin. Izin share screen, Pak. Baik, apakah sudah terlihat, Bapak? Udah. Baik.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Sparta. Di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil laporan magang saya di Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Di sini ada tabel konten yang mencakup presentasi saya. Itu adalah pertama itu ada pendahuluan, mencakup latar belakang, tempat dan waktu pelaksanaan dan tujuan. Lalu ada yang kedua adalah landasan teori. Tiga, ada gambar umum tempat praktik kerja seperti sejarah OJK, struktur organisasi, serta fungsi tugas unit kerja. Tempat pembahasan itu mencakup kegiatan saya selama 5 bulan magang di OJK. Lalu ada 5 penutup, yaitu kesimpulan, kendala, dan saran selama pekerjaan magang saya. Oke, di sini di latar belakang ini praktik kerja ini dilaksanakan di Otoritas Jasa Keuangan yang berlokasi di Gedung Wisma Mulia 2, Jalan Gatot Subroto, Gang 11, Jakarta Selatan. Praktik kerja ini dimulai pada tanggal 1 Juli hingga 8 November 2025. Program magang ini dirancang untuk memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada mahasiswa melalui keterlibatan dalam aktivitas operasional dan profesional di lembaga atau instansi terkait dengan bidang ilmuwan. Melalui program magang ini, IBS berkomitmen membekali mahasiswanya dengan keterampilan, etika kerja, serta pemahaman praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Tadi lokasinya itu adalah Gedung Wisma Mulia 2, lantai 11, Jalan Gatot Subroto, Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, daerah Pusat Jakarta. Lalu untuk penerbangannya itu adalah 1 Juli sampai 28 November 2025. Untuk waktu masuk kerjanya itu adalah pukul 7.10 sampai 6.15 sore. Nah, tujuan praktik kerja ini adalah mengaplikasikan dan mengaitkan teori serta pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik kerja nyata di lingkungan profesional. Yang kedua, memberikan pengalaman kerja yang relevan sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan tambahan, baik teknis maupun non-teknis, yang dapat menunjang kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja di masa mendatang. Yang keempat, itu membentuk sikap mental, etika kerja, dan tanggung jawab mahasiswa agar memiliki kepribadian dan profesionalisme yang lebih baik. Lalu di sini ada landasan teori ini, ada definisi Otoritas Jasa Keuangan sendiri adalah pertama, OJK adalah lembaga negara independen, lembaga negara Indonesia yang independen yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK melakukan pengawasan integrasi terhadap perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank seperti fintech atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga itu OJK bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi konsumen dan masyarakat dalam praktik keuangan. Lalu ada visinya itu adalah menjaga lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Lalu ada misinya itu adalah pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lalu tujuannya adalah terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Lalu yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, di sini sendiri ada sejarah jasa keuangan. OJK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai respon atas krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia yaitu tahun 1997 dan 1998. Dan lemahnya pengawasan sektor keuangan yang terpisah-pisah. Jadi, pengawasan pasar modal dan IKNB beralih ke OJK itu pada tanggal 31 Desember 2012, perbankan pada tanggal 31 Desember 2013, serta lembaga keuangan mikro itu pada tahun 2015. Jadi, OJK ini adalah untuk mewujudkan penguasaan sektor jasa keuangan terintegrasi dan stabil. Dan gedung utama OJK itu ada 3. Yang pertama itu ada di Gedung Sumiter 8 Banteng. Yang kedua gabung dengan Gedung BI yang di belakang Monas. Yang ketiga itu ada di Gedung Wisma Mulia 2, Jalan Gatot Subroto. Lalu ini ada struktur organisasi OJK secara keseluruhan. Nah, jadi struktur organisasi OJK ini terdiri dari Dewan Komisioner OJK dan pelaksanakan kegiatan operasional. Nah,
Kalau struktur Dewan Komisioner ini diketuai oleh Ketua Dewan Komisioner, lalu ketua ini ada anggotanya itu adalah wakil ketua sebagai ketua komite etik, lalu yang kedua kepala eksekutif pengawasan perbankan, yang ketiga uh, kepala eksekutif pengawasan pasar modal, yang keempat kepala eksekutif pengawasan lembaga jasa keuangan lainnya, yang kelima ada ketua dewan audit, 6 anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, yang ketujuh anggota ex-office dari Bank Indonesia, yang kedelapan itu ada anggota dari ex-office dari Kementerian Keuangan. Lalu untuk pelaksanaan kegiatan operasional terdiri dari ketua Dewan Komisioner itu memimpin manajemen strategi 1, kedua wakil ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 2, ketiga kepala eksekutif pengawas perbankan memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal, memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal. Yang kelima ada kepala eksekutif pengawasan dana pensiun lembaga pembiayaan lembaga jasa keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor IKNB. Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko. Lalu ada ketujuh itu ada anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Saya ada di yang kelima itu adalah kepala eksekutif pengawasan perasuransi dan dana pensiun atau lembaga keuangannya atau sektor keuangan IKNB. Lalu ini struktur jabatan di divisi saya, yaitu di Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Khusus. Saya itu dari jadi departemen ini dibagi 3 direktorat. Saya berada kemarin magang itu ada di direktorat, yaitu Direktorat Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Keuangan lainnya syariah, atau disingkat menjadi DVSK. Lalu ini ada fungsi dari setiap direktorat. Yang pertama itu tadi ada Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura, tugasnya melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi perusahaan pembiayaan modal ventura. Yang fungsinya itu adalah melaksanakan pengawasan berbasis risiko dan kepatuhan terhadap proses pembiayaan dan perusahaan modal ventura. Lalu ada Direktorat Pengawasan dan Lembaga Keuangan Khusus, yaitu tugasnya melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan lembaga keuangan khusus. Fungsinya itu hampir sama, melaksanakan pengawasan terhadap lembaga keuangan khusus serta pelaku usaha dan profesi penunjang. Lalu yang ketiga itu ada Direktorat Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya syariah. Tugasnya itu melakukan pemantauan periksaan serta penanganan terhadap lembaga jasa keuangan syariah. Fungsinya melaksanakan pengawasan berbasis risiko terhadap lembaga jasa keuangan syariah. Jadi intinya 3 direktorat ini tugas dan fungsinya hampir sama, namun yang beda itu adalah lembaga yang diawasi. Misalnya direktorat itu lembaga pembiayaan dan perusahaan modal ventura, kalau direktorat pengawasan lembaga khusus itu yang berhubungan dengan lembaga keuangan pemerintah, misalnya LPEI. Lalu DVSI sendiri mengawasi IKNB sektor non syariah. Lalu ini ada kegiatan klasikal saya yang dilakukan selama di OJK. Itu ada yang pertama itu pengenalan OJK dan struktur organisasi ini pada tanggal awal-awal masuk, yaitu 1 minggu di awal. Itu pemahaman tentang otoritas keuangan itu seperti apa. Lalu yang kedua ada struktur organisasi jasa keuangan, itu saya diterangkan materinya oleh mentor. Lalu ada pengenalan unit kerja juga, jadi pengenalan fungsi dan tugas Direktorat Pengawasan Sektor VFML Syariah DPSK dan ruang lingkup pengawasan sektor VFML Syariah yang meliputi lembaga pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, lembaga keuangan syariah, serta lembaga jasa keuangan lain syariah lainnya seperti Pegadaian, PBBTI, atau lembaga perumahan. Dan sini ada tugas saya selama megang, yaitu pertama adalah pembuatan laporan analisis keuangan perusahaan pembiayaan syariah. Nah, di sini ini adalah tugas yang dilakukan itu menganalisis rasio keuangan PPS dan USPS, yaitu menghitung VaR, MSCBD, dan gearing rasio dan NPF perusahaan apakah sudah memenuhi ketentuan batas minimum dan maksimum di peraturan otoritas jasa keuangan atau belum. Itu menggunakan ESOR serta menyusun laporan hasil analisis LH bulanan tersebut ke dalam
Word yang sudah dipilih oleh mentor. Tugas ini dilakukan 2 kali, yaitu selama bulan Juli awal dan Juli akhir. Lalu yang kedua ada penyusunan naskah dinas hasil analisis bersama Dolventura. Jadi tugasnya ini adalah menyusun naskah dinas hasil analisis PMP sesuai tata naskah dinas OJK yang sudah dilakukan analisis oleh mentor. Jadi di sini saya menyusun naskah dinas hasil analisis dari analisis keuangan mentor terhadap bersama Dolventura. Di sini saya melakukannya 2 kali, itu pada bulan Juli dan bulan Agustus. Rata-rata ini pekerjaan itu selama 3 hari masing-masing naskah dinas. Yang kedua ada membuat risalah rapat, itu mencatat dan menyusun risalah rapat dari Zoom sesuai format resmi OJK sebagai dokumentasi dan tindak lanjut rapat. Selama masa magang, saya mendapat tugas ini 9 kali oleh pegawai dan masing-masing untuk pekerjaan setiap pembuatan risalah rapat memakan waktu 1-2 hari. Lalu untuk selanjutnya adalah analisis relasi rencana bisnis semester 1 pada perusahaan pembiayaan dan PFMI syariah. Itu yang pertama itu adalah saya memasukkan data dan ke dalam struktur laporan yang sudah disesuaikan diberikan oleh mentor, lalu menganalisis relasi rencana bisnis perusahaan pembiayaan dan PMI. Analisis itu dilakukan dengan cara membandingkan target yang ditentukan oleh perusahaan atau yang ditetapkan oleh perusahaan dibanding dengan realisasi yang telah dilakukan. Nah, pekerjaan ini saya lakukan selama bulan Agustus dan saya lakukan itu pada tanggal 4 Agustus sampai pertengahan Agustus. Total waktu mengerjakan ini selama 2 minggu. Lalu selanjutnya adalah pemetaan kewajiban pelaporan PPL syariah. Tugas yang dilakukan adalah memetakan jenis periode dan tenggat kewajiban pelaporan PPL syariah serta mengelola jadwal pelaporan melalui Google Calendar. Jadi di sini saya melakukan pemetaan kewajiban pelaporan perusahaan kepada OJK. Jadi misalnya periode laporan seperti laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan itu saya memetakannya menjadi beberapa waktu, tenggatnya tanggal berapa, terus pasal berapa, apakah ada sanksinya jika terlambat mengerjakan, itu saya melakukan pemetaan tersebut. Tugas ini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pertama adalah pemetaan kewajiban perusahaan pegadaian, kedua adalah pemetaan kewajiban perusahaan lembaga keuangan mikro, lalu selanjutnya adalah pemetaan seluruh kewajiban perusahaan PPML syariah. Waktu pekerjaan masih sekitar 1-3 hari. Di sini saya lalu selanjutnya adalah perapihan kertas kerja dan penguasaan UUS SMF dan LKMS. Jadi di sini saya menyesuaikan format sesuai permintaan mentor. Jadi saya hanya membentulkan atau merapikan format yang ada dengan permintaan mentor. Lalu setelah merapikan itu saya memasukkan data laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulanan dari UUS SMF dan LKMS sesuai permintaan mentor ke format yang sudah dirapikan. Lalu yang ketiga atau terakhir adalah pembuatan media presentasi edukasi film syariah. Jadi di sini saya adalah diminta untuk mendesain dan membuat PowerPoint terkait dari materi yang diberikan, yaitu tentang lembaga jasa keuangan syariah, regulasi PJK dan SPJK, atau produk dari lembaga keuangan syariah sendiri. Itu dari contoh praktik kerja saya yang dilakukan selama di OJK. Lalu ini ada bukti-bukti dari tugas saya. Pertama adalah pembuatan media presentasi, lalu ada penyusunan naskah dinas, pokoknya ada ini pemetaan kewajiban PPL syariah, lalu ada ini contoh dari format struktur realisasi rencana bisnis semester 1 perusahaan lembaga pembiayaan syariah. Di sini ada dokumentasi saya. Di sini ada ini foto terakhir sebelum saya keluar magang oleh pegawai OJK. Ini ada foto saya dengan partner magang juga ini.
Lalu ini juga foto-foto saya dengan partner magang di OJK atau di divisi saya itu Departemen DVSK, Direktur DVSK. Lalu ini ada kesimpulan uh, yang saya dapat dari uh, kegiatan magang saya. Jadi selama kegiatan magang saya ini saya melakukan 7 kegiatan yang berbeda. Kesimpulan yang saya dapat itu adalah yang pertama dari analisis laporan keuangan PPS US itu memberikan saya pemahaman teknis mengenai penguasaan berbasis rasio keuangan sesuai POJK serta pentingnya ketelitian dan akurasi. Jadi di sini saya mengetahui pemahaman apa saja batas minimum dari masing-masing rasio yang ditentukan oleh POJK kepada perusahaan. Yang kedua ada penyusunan naskah dinas hasil analisis PMP itu melatih kemampuan itu saya itu untuk menyajikan hasil pengawasan secara rinci, sistematis, dan sesuai naskah dinas OJK sendiri. Yang ketiga itu adalah penyusunan risalah rapat itu memberikan pengalaman saya dalam mendokumentasikan atau proses pengambilan keputusan secara formal lewat notat. Jadi di sini saya mencatat kayak seperti hasil rapat, pertanyaan dan jawaban rapat. Lalu yang keempat ada dapat itu analisis rahasia rencana bisnis masyarakat itu meningkatkan pemahaman saya antara hubungan antara perencanaan dan relasi kerja perusahaan di berbagai aspek usaha. Seperti dari laporan keuangan, dari aspek modalnya itu saya melihat dari perencanaan dan relasi kerja itu seperti apa. Lalu yang kelima ada pemetaan kewajiban pelaporan VPML ini meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan, kepatuhan, dan pentingnya pengelolaan jadwal pelaporan. Yang keenam ada perapian kertas kerja pengawasan US SMF dan LKMS itu memperkuat pemahaman saya dengan standar penyajian mentor ojek Anda. Yang kedua ada kelengkapan rasio-rasio keuangan dan konsistensi kelengkapan data keuangan yang diperlukan untuk melakukan analisis tersebut. Lalu yang ketujuh adalah pembuatan desain media transaksi edukasi melatih kemampuan saya untuk menyajikan materi yang diberikan kepada pengulas untuk dibuat secara visual dan sistematis dan dapat mudah dipahami dengan dibuatnya PPT tersebut. Lalu di sini ada 7 kendala yang dihadapi oleh saya dalam melakukan tugas. Yang pertama itu dari tugas awal itu pemahaman awal saya terhadap rasio dan indikator keuangan masih terbatas serta komunikasi langsung dengan mentor itu tidak selalu tersedia karena mentor sering melakukan dinas di luar kota untuk melakukan pengawasan. Jadi saya yang kedua itu adalah penentuan fokus pengawasan pada naskah dinas PMV itu. Jadi pada penentuan fokus pengawasan itu tidak ditulis secara langsung. Jadi saya itu adalah kendala. Yang ketiga adalah penyusunan risalah rapat terkendala itu kualitas audio rekaman Zoom itu biasanya suaranya itu kadang ada yang pelan, ada yang besar, jadi itu membuat saya agak kesulitan. Lalu yang keempat itu ada data rencana bisnis dan reaksi tersebar di berbagai file. Jadi misalnya data keuangan atau data misalnya data laporan keuangan. Data laporan modal itu tidak jadi satu file Excel tapi dipecah dari berbagai file Excel, jadi membutuhkan saya waktu untuk membuka file-file tersebut. Lalu yang kelima itu perbedaan ketentuan pelaporan antar lembaga PML dengan dasar POJK yang berbeda. Jadi setiap masing-masing lembaga ini mempunyai POJK sendiri, jadi saya harus membuka masing-masing POJK dari lembaga tersebut satu persatu. Lalu data laporan keuangan yang ketujuh itu data laporan keuangan tidak diterima secara bersama sehingga menghambat perapian kerja pengawasan. Jadi mentor saya itu memberikan data laporan keuangan itu enggak sekaligus tapi sehari kemudian baru nanti sehari lagi kemudian baru diberikan. Lalu yang terakhir itu adalah penyesuaian dari semedi prestasi. Jadi dengan materi yang diberikan ini saya melakukan agak sulit untuk melakukan penyesuaian kepada PPT. Jadi untuk poin-poinnya seperti apa. Lalu ini adalah saran dari kendala yang saya berikan. Yang pertama itu saya meningkatkan koordinasi atau komunikasi dengan mentor melalui WhatsApp untuk memperjelas pemahaman rasio dan indikator keuangan POJK. Lalu melakukan konsultasi dengan pegawai terkait untuk memperoleh kejelasan fokus pengawasan yang dilakukan pada naskah dinas atau yang perlu dicatat pada naskah dinas. Yang
Tiga, memutar ulang rekaman rapat secara berulang agar pembahasan dapat dicatat dengan angkor. Jadi, jika ada suara yang kurang jelas dalam record Zoom tersebut, saya akan melakukan rekaman rapat secara berulang untuk memperjelas apa yang dibicarakan. Lalu yang keempat itu menyusun data rencana bisnis dan relasi dengan format yang lebih terintegrasi. Jadi, saya melakukan penyesuaian dari data-data keuangan itu, saya susun untuk data filenya untuk lebih efisien. Lalu yang kelima itu mempelajari POJK yang berlaku dan menyusun tabel pemetaan kewajiban performa. Jadi sebelum melakukan pemetaan tersebut, saya mempelajari POJK tersebut atau membaca POJK tersebut untuk memahami pemetaan kewajiban yang perlu dilakukan. Lalu yang keenam itu berkoordinasi aktif dengan mentor untuk memastikan kelengkapan data keuangan yang dibutuhkan. Jadi untuk minta kelengkapan data itu saya selalu istilahnya berkomunikasi dengan mentor atau menanyakan terkait data keuangan yang belum lengkap. Lalu yang ketujuh adalah mempelajari materi yang diberikan oleh pegawai, lalu baru saya merangkum poin-poin penting agar desain presentasi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Baik, berikut presentasi dari saya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih ya. Saya nggak ada komentar karena sudah sesuai ya. Jadi nanti besok hari Senin itu saya ngajar penuh ya. Jadi bisa kamu hari Kamis ya. Senin, Selasa, Rabu saya penuh ngajarnya. Kan besok Senin itu udah ngajar. Ya. Kamis kamu datang jam 9 ya. Itu jam 10 ya. Kamis jam 10 aja ya. Kamis Ya. jam 10 Pak. Iya. Ya. Baik Pak. Tapi saya juga belum tahu sih Ya. Pak, karena dia masih diinfus Pak di rumah untuk minggu depan. Kenapa? Ini Pak, peradangan kulit Pak. Kulit saya pada bentol-bentol semua. Kenapa tuh itu alergi? Iya, katanya sih karena kurang nutrisi, makan sayuran, terus minum air putih sama kena debu sih Pak. Sama pas iya. Mau makan sayur. Iya, kurang makan itu sayur. Itu parah dong kenamu. Parah tuh sampai diimpus. Iya Pak. Nah, itu apalagi pas tuh? cek katanya sih kurang air minum juga, terus sama ada kena debu. Pas cek MCU kemarin saya juga katanya dari hasilnya sih seperti itu Pak. Iya ya. Ya juga kesehatan. Kamis bisa ya. Kalau bisa Kamis besok berarti Kamis depannya ya. Oke, ya, baik Pak. Oke. Terima kasih banyak. Itu udah selesai ya? Pak, lagi yang lain udah selesai ya? Saya belum Pak, Olivia Pak. Nanti kalau tanya siapa aku jawab ya. Nanti kalau tanya siapa lagi aku jawab. Maaf Pak, soalnya suara Bapak putus-putus Pak dari tadi. Jadi kurang kedengaran Pak. Udah siapa lagi? Silakan. Saya Olivia Stefani Pak, angkatan 2024. Nomor 7 Pak. Ini nomor 7 ini? Iya Pak. 7 ya. Ini ya, bentrok nih ya, tolong lu nggak bisa dilubrikasi ya. Soalnya bentrok ya. Itu saya udah nanya Pak sama akademik, katanya akademik itu masih ada masalah di jadwal, jadi katanya didiemin aja Pak.
Saya kemarin sudah ke akademik, tapi Ya, kata akademik ya dibiarin dijamin, aja. tapi dijamin saya nggak verifikasi ya. Ya, Pak. Kalau nggak saya verifikasi karena kalau kata ada kuliahnya nggak bisa kamu kuliah itu ya. Ini mahasiswa karena bentuknya ke kuliah. Jadi satu masuk ada enggak? Ya nggak boleh ini ya. Iya, Pak. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh di sini ya. Ya, terima kasih, Pak. Apa, ada dua mata kuliah bentrok ya harus diselesaikan. Kalau enggak pilih salah satu ya. Iya, Pak. Kalau enggak masih bentrok sampai kuliah pilih salah satu ya. Ngerti enggak? Baik, Pak. Kalau masih bentrok nih kau pilih salah satu yang mana? Ini di delete atau apa ya? Delete itu Iya, Pak. gimana? Itu harus di delete nih ya. Coba lihat ya. Sebentar. Ini gimana nih ya? Saya pengen cek yang saya validasi itu mana? Kok tervalidasi semua nih? Kenapa itu? Tervalidasi coba nih. Mana nih? Ini saya nggak boleh nih ya. Ini ya. Nanti saya Gimana nih? konfirmasi dulu, Pak, ke akademik, Pak. Saya tanya dulu, Pak. Jangan dihapus dulu, Pak. Saya tanya dulu. Berarti dia boleh validasi ya, boleh validasi aja. Kalau validasi itu validasi semua, ya. Itu kamu selesaiin dulu ya. Baik, Pak, tapi Jadi semua ini kalau validasi semua. Kalau yang dia betul validasi juga, ya. soalnya ngerti nggak? anak-anak AK42 itu bentrok semua, Pak. Berarti teman-teman saya juga yang lain nggak bisa dulu ya, Pak. Karena ada Siti Salma sama Rahma itu sekelas sama saya. Iya. Jadwalnya juga sama, Iya. berarti nggak bisa dulu ya, Pak. Nggak bisa lah. Diselesaikan dulu ya. Kalau Baik, udah Pak. nggak bentrok lagi baru validasi semua ya. Ya, Jadi Pak. kalau udah jadi apa? Mana ya? Jadi akan divalidasi kalau mata kuliah bentrok sudah tidak ada ya. Tidak ada. Nggak bisa lah kalau bentrok gimana mahasiswa itu kuliahnya ya? Kalau pilih satu itu ya. Ini mata kuliah bentrok itu kan mata kuliah ke atas ya, Bisa. Iya, Pak. Halo? Berarti Nah, Senin boleh ke saya atas. bisa Kalau enggak, saya Senin ke Bapak aja ya, Pak, untuk validasi KRS-nya. Kalau saya udah ke nggak bisa akademik lagi. Kamis sudah bisa. Kamis saya ngajar tuh, Senin Selasa Rabu penuh saya ngajarnya. Baik, Nggak Pak. bisa. Hari Kamis saja. Kamis jam 10 ya. Baik, Pak. Ya, dah. Berikut siapa lagi tuh? Pak, saya Pak Clara. Ya. Angkatan berapa? Angkatan 2023 di slide selanjutnya, Pak. Soalnya putus-putus mana tuh? Soalnya putus-putus berapa? Angkatan 2000? 23. 2000 berapa? 2023. 2000 berapa? 23 ini. Yang nomor 2, Pak. Apa namanya? Clara. 2 ya. Nomor 2. Iya. Ya. Kamu semester berapa sekarang? Semester berapa? Semester 6. Semester berapa sekarang? Semester 6, Pak. Ya. Yang magang BI bukan? Lagi magang BI bukan? Magang BI belum? Iya, Pak. Kamu magang BI nggak? Lagi magang di BI? Apa, Pak? Nggak ada masalah ya? Ada masalah nggak? Nggak ada masalah, Pak. Ya udah ya. Ya udah, makasih, Pak. Ya. Aduh, bentar. Iya, sama.
Saya Berikut Pak. siapa lagi? Nah, Saya Pak Saya Rahma Pak. Mel. Oh, angkatan berapa nih? Sidi Salma Pak, angkatan 24. Oh, 24 ya. Nomor 8 Pak, di atas Olivia tadi. Oh, 23. Ini 24 ya. 24 Pak. Ini 24. Mana nih? Nomor berapa? 8. Mutiara. Nomor 6 Pak, maaf. Oh, ini nomor 8. Mutiara. Ya. Mana kamu nih? Foto mana? Ini Pak, Ini ya, benar. benar. Sama wanita. Oh. Beda foto sama ini, kok beda banget. Sama Yang Pak. asli mana nih asli? Yang asli foto atau kamu yang aslinya? Saya Pak. Ya, ini kan beda fotonya. Yang asli itu kamu atau fotonya? Saya yang asli. Oh, kamu yang asli. Foto palsu dong. Foto nggak asli dong. Pasti. Dua-duanya asli Pak. Oh, dua asli. Oh, Ya. katamu kemudiannya asli. Foto nggak asli, itu palsu dong fotonya. Hati-hati kena ijazah palsu loh. Hati-hati loh. Ya Pak. Hari ini bentuk nih. Selesai dulu bentuknya. Saya nggak mau berdasi dulu ya. Ya udah, berarti saya nanti ke ruangan Bapak hari Kamis Pak buat Iya, validasi hari kelas. Kamis ya, jam 10 ya. Baik Pak. Ya, selesaikan dulu. Saya masalah dulu ya. Ya Pak. Jadi sebentar saya kasih penjelasan nih, ntar ya. Mana nih? Konsultasi. Ada 2 mata kuliah. Bentrok ya. Selesaikan supaya nggak ada bentrok. Baru divalidasi ya. Nggak, ada masalah nggak lain? Ada masalah? Nggak ada Pak. Masalah foto nggak ada kan? Masalah foto udah selesai ya? Selesai Pak, asli itu Pak. Asli ya. Ya. Yang foto palsu orangnya asli atau orangnya palsu fotonya asli ya. Ya Pak. Berikut siapa lagi berikutnya? Saya Pak Rahma Melia. Angkatan 2024. Berapa? 2024 Pak, Berapa nomor nih? 3. Sebentar. 3 ini. Rama Ya, ya. nomor 3 Pak. Ya. Iya. Bentrok juga nih saya. Iya Pak. Ada bentrok di mata kuliah ya. Kenapa banyak bentrok nih? Di kelas saya emang pada bentrok semua Pak Ambil untuk ke yang atas, angka 42. Kalau bentrok berarti nggak bisa diambil tuh ya. Pilih salah satu ya. Iya, baik Pak. Bentrok mata kuliah. Selesaikan dulu ya. Ada bentrok. Baru diperiksa. Ada masalah nggak? Tidak ada Pak. Kamu baik-baik aja buang sama teman kuliah atau apa sama orang tuanya baik aja kan? Iya Pak. Ya. SPP dulu nanti SPP-nya ya. Iya Pak. Berikut siapa lagi? Saya Pak, angkatan 2023. 3 ya. Jelita Pak. Nomor berapa tuh? Nomor 4. Nomor 4 Pak. Nomor 4 ya. Ini ya. Ini ada bentuk nih ya. Iya Pak. Ini ada. Kamu sama tadi itu angkatan 2000 Apa Pak? Ini bentuk. Kan Ini beda kamu angkatan. sama dengan angkatan sebelumnya yang tadi yang bentuk itu enggak? Enggak, Oh, beda beda angkatan angkatan, Pak. Beda angkatan ya. Ada masalah nggak? Enggak ada Pak, paling nanti Ada habis. masalah? Enggak ada, paling nanti habis selesai semester 6 mau SP Pak. Oh ya, ambil SP ya. Iya. Rencananya
Mengambil SP, mengambil Dua SP matkul, mata kuliah Pak. apa tuh? Dua matkul, Apa? pengantar akuntansi 2 sama mikro. Dua, PA2 dan pengantar Mikro. mikro. Iya. Pengantar mikro. Oh, iya. Ya. Banyak yang lulus. Apa, Pak? Banyak yang lulus ya. Pengantar Iya, mikro itu banyak banyak yang yang lulus nggak ya. lulus di mikro, Pak. Dosen siapa dosen? Pak Antio. Dosen siapa? Pak Antio, Pak. Oh. Oh, tapi mahasiswa nggak ada masalah kan? Nggak ada protes kan? Nggak ada, Pak. Kenapa nggak protes? Nggak tahu, itu saya udah remet tuh, Pak, sebelumnya. Cuman nggak keganti. Pas saya ke ruangannya beliau, beliau bilang bukan beliau yang ngoreksi remedial. Katanya gitu, Pak. Dia lah, masa nggak dia sih? Dia tuh dia Emang remedialnya ini. bukan, emang kalau misalkan kita remet, bukan dosen yang ngajar kita ya, Pak, yang nilai? Kenapa nggak ngoreksi dosen lain? Dosen lain, Kamu Pak. dibohongi tuh. Oh dosen lain, ya dosen ngajar kamu lah meriksa. Kamu dibohongi itu, aduh gimana sih? Iya, soalnya waktu itu dia bilang kayak gitu dan saya nyuruh dan nyuruh saya nanya ke akademiknya, Pak. Pas saya ke akademik katanya emang emang segitu nilainya nggak keganti. Masa bisa nggak keganti, Pak? Padahal jawaban saya beda dari awal saya ujian sama remedial. Saya mau minta kertasnya nggak Iya, dikasih, Pak. makanya Sama meriksa dia. dosennya, bukan dosen lain. Iya, makanya saya Iya, bingung, Pak. kenapa nggak dikasih? Saya minta kertasnya Kalau nggak kalau kamu dikasih. minta kertas masa kasih aja. Tapi Nggak dikasih, Pak. Dikasih lihat doang di ruangan dia, tapi kamu nggak boleh dibawa. Nggak kalau boleh dibawa kertasnya, Pak. nggak dengar sih ngomongnya. Ya, Putus-putus, Pak. Maaf. ya udah ya, Iya, Pak. ya udah. Ya, makasih, Pak. Ya, berikut siapa lagi berikutnya? Ya berikut siapa berikutnya. Nggak ada lagi, Pak. Udah tinggal saya. Berikutnya udah ada. Oh, kamu tinggal sendiri aja. Wah, Iya. ya Makasih udahlah. ya, Pak. Jadi media nggak urus lagi. Jadi udah berapa kali kamu ambil mikro itu? Udah berapa kali? Baru remet aja, Pak. Baru sekali. Iya, baru sekali. Oh, remet. Iya. Jadi nggak lulus semua. Nanti Ya. SP aja lah, Pak. Biar sekalian sama PA2. Oke ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ki Bengkero, Antio, Erik, Mehmet, terus juga lulus pengantar mikro. Tapi lucunya, Ulri berani, nggak berani dari diamnya. Iya, bagak artinya bagak itu bagak kepreman ti. Jadi orang mau mali berurusannya. Bisnis yang itu ya dipakai macam. Ini pakai macam sudah tuh rusak tuh mahasiswa masa susila kan pakai itu dipakai. Jadi kisah itu
Jadi minggu kok saya tidak baik. Ngerti nggak sih? Mengerti ya, minggu jam 11